Meningkatnya aktivitas vulkanik membuat status Gunung Merapi dinaikkan menjadi siaga pada Kamis 5 November lalu. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat letusan salah satu gunung berapi yang paling aktif di dunia ini. Berikut liputan Geopos TV mencegah agar Merapi tak makan korban jiwa. Aktivitas Gunung Merapi yang terbentang di dua provinsi, Jawa Tengah dan Yogyakarta, kembali bergeliat. Usai erupsi besar pada 2010, Gunung Merapi kembali menunjukkan tanda-tanda bangun dari tidurnya. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta, Hanik Humaida, menyebut Gunung Merapi memasuki fase intrusi magma baru yang ditandai dengan peningkatan gempa vulkanik dalam dan rangkaian letusan eksplosif hingga 21 Juni 2020. Aktivitas vulkanik pun berdampak pada peningkatan kegempaan dan deformasi atau pengembangan tubuh gunung. Fase intrusi magma baru disebut berpotensi terjadi secara cepat dan dapat mengakibatkan letusan eksplosif. Jika erupsi Gunung Merapi terjadi, bakal ada guguran lava, lontaran material, hingga awan panas sejauh maksimal 5 km yang dapat membahayakan keselamatan warga. Daerah yang bahaya itu ya, yang terdampak itu meliputi ada 13 desa yang kira-kira itu ada 30 dusun yang di situ. Kekhawatiran BPPTKG akan adanya korban jiwa akibat erupsi Merapi bukanlah tanpa alasan. 1 dekade lalu, amuk Gunung Merapi menewaskan ratusan orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat erupsi pada Oktober 2010 menewaskan 341 orang. 368 orang lainnya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat itu lebih dari 61.000 jiwa harus dievakuasi. Lebih dari 3.000 bangunan rusak akibat erupsi Merapi. BNPB mencatat, amuk Gunung Merapi 10 tahun lalu telah membuat kerugian sekitar 4 triliun rupiah. Tak mau erupsi Gunung Merapi kembali memakan korban, pemerintah daerah pun bergerak cepat. Gubernur Yogyakarta meminta pemerintah kabupaten dan warga yang terdampak untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk amukan Merapi. Sultan penerus Kerajaan Mataram ini optimistis, Pemda dan masyarakat lebih siap menghadapi letusan Gunung Merapi kali ini. Saya yakin bahwa mereka sudah punya pengalaman banyak masalah Merapi, sehingga harapan saya pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga mempersiapkan diri untuk jalur evakuasi, untuk persiapan siaga. Sehari pasca status Gunung Merapi dinaikkan, pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, langsung menutup sejumlah lokasi wisata yang berada di radius 5 km dari puncak Merapi. Wisatawan yang datang pun langsung dihalau untuk kembali. Kebetulan itu warga atau pendatang dari Purworejo naiknya sepeda motor, kurang lebih ada 4 sepeda motor, kurang lebih ada 8 pengunjung. Kita tanya dari mereka bahwa belum monitor atau belum mengetahui dari media sosial tentang perkembangan status Merapi. Sudah kami sampaikan dengan perkembangan status Merapi untuk pengunjung wisata ya, dan direkomendasi dari pemerintah 5 km harus tidak ada wisatawan ataupun aktivitas warga yang lain. Evakuasi warga di zona bahaya mulai dilakukan Sabtu 7 Oktober kemarin. Lebih dari 100 warga Dusun Kali Tengah Lor dievakuasi ke posko pengungsian di Desa Gelagarejo, Kecamatan Cangkringan. Evakuasi diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti lansia, balita, hingga difabel. Sudah kita buatkan sekat-sekat dalam satu bilik kecil itu 1 orang. Kemudian kalau suami istri ya biliknya agak lebar sedikit. Ini supaya mereka bisa menjadi satu di situ. Gunung Merapi telah erupsi sebelum Indonesia berdiri dan terus terulang hingga kini. Kewaspadaan serta tanggap terhadap bencana yang terjadi membuat kita terhindar dari maut yang dibawa amuk Gunung Merapi. Tim Liputan